Stok X Stokastik 2024. Wah, gimana nih Fat kabarnya? Baik dong, Rara juga mesti baik kan? Insya Allah baik. Oke, wah. Nah, tapi kalau aku lihat-lihat ya nih, riasan kita hari ini dekorasinya udah wah banget nih. Ada balon, ada tulisan, warnanya juga kita pakai baju warnanya cerah banget. Emang hari ini kita ngerayain hari apa sih, Ra? Kita hari ini tuh spesial banget nih buat mahasiswa statistika dan sains data, yaitu Hari Statistik Nasional. Wah, berarti sekarang Stok X Stokastik hari ini tuh edisinya Hari Statistik Nasional ya. Nah, buat topik hari ini kita mengangkat tema tentang penggunaan data di era modernisasi. Nah, hari ini kan spesial banget nih, Fat. Supaya kita tetap dapat wawasan dan informasi yang lengkap tentang tema kita hari ini, kita juga kedatangan bintang tamu yang gak kalah spesial nih, Fat. Apalagi bintang tamu kita hari ini tuh udah cocok banget sama tema kita pada hari ini. Dan pastinya keren banget. Wah, aku dengar-dengar bintang tamu kita kali ini juga satu alma mater nih sama kita. Alumni program studi statistika Universitas Brawijaya juga. Waduh, keren banget nih. Mungkin kita bisa langsung kenalan aja nih sama bintang tamu Boleh. kita. Halo Kak. Halo. Mungkin bisa langsung perkenalan diri nih ke teman-teman semua biar makin kenal nih. Oke, halo teman semua. Jadi perkenalkan, namaku Rofiki. Saya lulusan statistika tuh 2016 ya. Jadi masuknya tuh 2012. Mungkin teman-teman sekarang nih 2000. Angkatan 2023. Iya, 2 kali lipat ya, hampir 2 kali lipat. Jadi sangat jauh sekali. Tapi mungkin nanti saya bisa memberikan bukan petuah ya, lebih ke pengalaman aja gitu. Oke, Ra, tapi tadi Kak Rofik udah perkenalan, kita belum Oh kenalan. iya, kita belum kenalan nih. Mungkin mulai dari aku dulu kali ya. Perkenalkan, nama aku Rahmatul Izzaulia Gaza, biasa dipanggil Lara. Aku dari Statistika Angkatan 2023. Oke, perkenalkan aku Fatima Ramadhaningrum, biasa dipanggil Fatima dari Statistika Angkatan 2023. Oke, tadi Kak Rofik kan alumni juga. Itu kira-kira sekarang berarti bekerjanya di mana tuh, Kak? Saya sekarang kerja di Beyond Intermedia, jadi sebagai data scientist. Itu dari 2000, jadi lulus 2016 ya. Jadi 2017 kerja sampai sekarang, jadi 7 tahun lah. Udah lama banget ya. Oke, berarti pastinya cocok banget nih sama tema HSN kita kali ini, yaitu penggunaan teknologi di era modernisasi. Pasti Kak Rofik udah siap belum buat ditanya-tanya sama kita nih? Kita berdua udah siap? Harus siap dong. Oke. Oke, mungkin kita ke pertanyaan pertama nih, mengenai seberapa penting data gitu. Apalagi Kak Rofik udah berkecimpung di dunia kerja tadi selama 7 tahun, itu udah lama banget ya, Ra, gitu. Nah, seberapa penting sih Kak data terusnya dalam dunia kerja, apalagi kita eranya sekarang semakin modern dan semakin maju gitu dalam penggunaan teknologi. Oke, data ya. Data itu kan kita di statistika bilangnya sebagai informasi ya. Nah, jadi bisa dibilang itu sangat penting, terutama jika perusahaan tersebut itu menggunakan atau menghimpun data atau menyimpan data. Jadi data mungkin bagi sebagian perusahaan itu hanya sekedar informasi deskriptif, misalkan kayak penjualan naik, penjualan turun. Tapi untuk beberapa perusahaan yang lainnya itu sangat vital gitu. Misalnya untuk pengambilan keputusan, terus untuk inovasi misalkan strategi. Nah sekarang itu yang di AI segala macam tuh ada namanya automasi, terus penilaian kerja juga itu semuanya pakai data gitu. Jadi pemanfaatan data itu nggak cuma terbatas mungkin yang selama ini aku pelajari di dunia di dunia kuliah, tapi di dunia kerja itu sangat luas. Terutama mungkin bagi yang kerjanya itu memang relate banget sama statistik gitu. Jadi mungkin bisa saya katakan tuh bisa ada 4 level level analytics. Jadi yang pertama itu deskriptif, jadi kita hanya mendeskripsikan. Jadi kalau misalkan orang itu tingginya segini, berat badannya segini gitu. Terus yang kedua itu ada namanya diagnostik, artinya diagnosa. Misalkan tekanan darahnya 150, kenapa? Nah itu berarti diagnostik, artinya mendiagnosa kenapa gitu. Terus yang level ketiga itu prediktif. Nah ini yang paling sering disukai sama anak statistik karena
ya memang kerjanya di situ gitu. Jadi kayak kita memprediksi misalnya kayak oh jarak terpendek untuk sampai ke maps ini kayak gitu. Terus preskriptif itu saran. Nah, ini yang paling sering dilakukan oleh tech company. Misalnya kayak kalau kalian langganan film, nah itu kan ada sarannya. Nah, itu dari namanya itu data mining gitu. Nah, makanya data itu sangat penting terutama bagi perusahaan yang menghimpun data. Waduh, oke. Ternyata data ini tuh dalam dunia kerja tuh sangat penting banget ya, Fat ya. Apalagi pastinya semua pekerjaan yang bakal berhubungan dengan data atau perusahaan yang berhubungan dengan data pasti bakal bertemu dengan data juga, terutama di dunia yang telah maju juga nih teknologinya. Nah, sekarang aku mau tanya nih Kak. Kakak kan alumni statistika nih dan juga berkarir dalam data. Gimana sih latar belakang pendidikan statistika bisa membantu kakak dalam beradaptasi dengan cepat di era modernisasi yang serba data driven ini? Oke, jadi yang pertama, jadi kalau statistika itu kan erat kaitannya dengan kayak rumus-rumus gitu. Terus interpretasi itu sangat dikuatkan. Nah, jadi gimana caranya kita beradaptasi? Yang pertama itu kita harus pahami fondasi statistika dulu. Jadi itu yang membedakan kita dengan lulusan yang lainnya gitu. Jadi kayak gimana cara interpretasi main median modus tuh mungkin yang tahu cuma ya Anastar aja gitu. Terus kayak teknik sampling dan survei, terus caranya kayak gimana. Terus yang kedua, kita kan belajar programming juga. Nah, itu sangat berguna, sangat dipakai juga nanti di dunia kerja. Terus kita juga belajar logika. Nah, itu sebagai tambahan nanti ketika kita ingin meramu suatu model terbaik. Nah, itu yang bisa jadi apa ya, modal. Nah, jadi setidaknya kita punya itu, nah kita belajar yang lain tuh udah aman lah. Jadi tinggal lanjutin aja gitu. Atau kayak misalkan kita udah bisa nih ngoding pakai R gitu. Terus perusahaan kita mintanya pakai Python. Nggak masalah kan aku udah tahu caranya ngoding gitu. Cuma pindah bahasa aja. Gitu. Nah, jadi kayak fondasi yang dikuatkan tuh di situ. Kalau masalah ilmu baru tuh semuanya bisa dipelajari. Gitu. Penting banget nih kita, apalagi kita kan masih semester awal nih, masih dasar gitu, itu ternyata benar-benar harus dipahamin biar nanti kedepannya udah tahu dasarnya gitu, ilmu-ilmu yang lainnya mengikuti. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak, apa sih peran data dalam transformasi modernisasi dari pandangan sebagai alumni program studi statistika? Mungkin gini, kayak perkembangan teknologi kan berkembang gitu kan. Nah, bagaimana peran data dalam perkembangan itu gitu? Apakah data itu penting dan kalaupun data itu berperan sebesar apa data itu berperan dalam perkembangan teknologi saat ini? Peran data ya. Jadi kalau kita ngomongnya modernisasi ya. Jadi kan itu kayak peralihan jadi dari analisis data konvensional ke yang lebih advance. Nah, mungkin yang pertama pengambilan keputusan ya. Keputusan itu mungkin yang sudah disebut itu data driven namanya. Pengambilan keputusan perusahaan tuh by data driven. Artinya apa? Segala keputusan itu bukan berdasarkan intuisi atau feeling, pakai data juga. Terus konsumen juga, misalkan teman-teman mau beli barang di suatu toko, nah itu kan melihat reviewnya juga gitu. Nah sebenarnya itu data, cuma itu udah dipoles gitu. Nah data yang besar. Nah kalau misalkan perusahaan nggak punya data sebanyak itu atau nggak nyimpen malahan ya kita nggak akan bisa ngelihat total apa yang terbanyak itu, terus yang reviewnya bagus tuh yang mana. Terus yang kedua, nah ini kan berkaitan dengan AI saat ini yang lagi booming. Jadi data itu dipakai sebagai data latih atau data training. Jadi kalau misalnya kita pengen buat robot nih atau mesin yang bisa berpikir seperti manusia, nah itu makanannya apa? Kita latihnya dengan data namanya. Jadi ada namanya data training sama data testing. Nah itu data itu digunakan ya sebagai itu. Terus ya banyak juga misalkan data sebagai prediktif, digunakan sebagai alat prediktif. Misalkan yang tadi tuh memperkirakan jarak terpendek. Terus untuk yang di data mining misalkan yang tadi contohnya seperti
langganan berbayar film gitu. Nah, kan kita ada rekomendasinya. Nah, itu salah satunya juga peran data di situ. Itu sebenarnya banyak banget peran data di situ. Apalagi misalkan di sisi bisnis itu ada namanya otomasi. Mungkin teman-teman nggak pernah dengar, saya juga nggak pernah dengar kayak gitu otomasi dan segala macam itu nggak pernah. Jadi saya tahunya itu fungsinya benar-benar itu ketika memang terjun. Gitu. Kalau otomasi itu misalkan kayak teman-teman dapat paket gitu, nah itu emailnya kan langsung masuk, nah, otomatis namanya. Jadi nggak harus mencet lagi. Misalkan ada 1.000 customer dengan kita ngirimnya di Pulau Jawa aja atau di Pulau Sulawesi aja gitu. Ya udah kita otomatis aja gitu. Nah pakai data. Nah kita harus punya datanya gitu. Jadi otomasi gitu juga. Jadi banyak hal yang semakin hari dengan perkembangan teknologi yang semakin maju itu, nah, itu akan membongkar kebermanfaatan data gitu. Oke, ternyata peran data ini lumayan banyak ya Pak, terutama di dunia modern dan terutama di perusahaan-perusahaan. Nah, kira-kira gimana ya Kak? Gimana sih dari perkembangan peran-peran yang udah Kakak jelaskan tadi, dari awal Kakak berkarir hingga saat itu tuh gimana sih buat perkembangannya? Jadi kalau yang pertama saya masuk itu memang data itu nggak langsung digunakan sebagai prediktif, tiba-tiba pakai regresi itu enggak. Jadi yang pertama itu data harus dikumpulkan dulu kayak gitu di suatu namanya database. Ini teman-teman pernah dengar juga database namanya MySQL. Nah terus habis dikumpulin semua, habis itu dibersihin datanya karena ada datanya ada yang nggak lengkap. Terus ya perlu diisi manual juga. Nah gitu. Terus yang ketiga habis itu dibuat namanya itu statistika deskriptif, dibuat grafik chartnya untuk melihat kondisi saat ini perusahaan kayak gimana. Nah, terus berlanjut, kita udah tahu nih data perusahaan ini bisa menunjukkan turun gitu. Nah, kenapa turun? Nah, itu nanti yang masuk ke diagnostik. Terus kita butuh prediksi nih buat melihat stok kita itu apakah kapan kita harus ngestok lagi barangnya gitu. Nah, itu berlanjut lagi ke lebih advance. Jadi tahap demi tahap biasanya. Terus selanjutnya, kita pengen pakai data mining kayak gitu. Misalnya kayak text mining buat chatting. Jadi kalau misalnya chatting di ini kan kita pengen tahu trending topics-nya misalnya di Twitter gitu. Nah, ini tapi diterapnya di perusahaan kayak gitu. Forecasting misalkan dua bulan lagi kira-kira perusahaan kita ini dapat user berapa. Nah, berarti kita harus nambah pegawai berapa kayak gitu. Jadi step by step itu kebermanfaatan itu bisa dilihat dari level-levelnya gitu. Nah, terus yang lagi terakhir nih kita pakai yang namanya itu ke AI. Jadi ke generative AI namanya. Kalau teman-teman mungkin pernah dengar ChatGPT gitu. Ya, sering ya. Sering ya. Nah, jadi untuk sampai saat ini memang yang paling sering digunakan yang ChatGPT dengan banyak algoritmanya gitu. Jadi kebermanfaatan datanya itu mengikuti dari seberapa kompleks datanya gitu. Seperti yang saya jelaskan. Berarti peran data juga nggak langsung tiba-tiba saran gitu, tapi ada step by stepnya. Step by stepnya gitu ya. Nah, tadi kan kakak udah banyak lah gitu berkecimpung dengan analisis data gitu di dunia pekerjaan gitu kan. Nah, apa sih Kak satu aja tantangan terbesar yang dihadapi ketika menerapkan analisis data itu gitu, dan gimana cara menghadapi atau mengatasinya? Satu ya, waduh. Satu ada nggak terbesar nih pokoknya gitu? Yang benar-benar tantangan yang paling besar nih. Nah, ini mungkin pesanku nggak cuma mungkin feedback ya, enggak. Feedbackku bukan hanya dari saya doang, jadi dari teman-teman saya juga kayak mengalami gitu. Jadi anak statistik itu dia jago analisis data. Oh ini signifikan, oh ini nggak signifikan gitu. Terus ini rata-ratanya 3. Tapi habis itu dia berhenti di situ gitu, udah gitu. Terus headnya nanya, terus kelanjutannya gimana gitu. Nah jadi ada gap atau missing antara pengetahuan kita dengan namanya itu domain expertise. Jadi kalau misalkan kalian di pertanian, kalian harus tahu istilah-istilah di pertanian. Jadi jangan cuma bilang, hasilnya signifikan, habis itu gitu aja. Nah, itu nggak ada saran apa-apa, nggak ada impact aja, nggak ada actionnya gitu. Nah, jadi perusahaan itu pengen dengan hasil analisisnya itu
Nah, kita harus ngapain nih? Iya, jadi dari fungsinya kan data driven kan. Data driven, di drive atau dikendarai oleh data. Jadi data yang nyuruh kamu itu harus ke barat, ke timur, ke selatan itu data. Nah, kalau misalkan anak statistik sekarang itu kebanyakan, kalau ini mungkin nggak semua anak statistik, mungkin saya mungkin. Jadi dia tuh hanya ya udah, dia nggak ngasih tahu harus kemana perusahaan gitu. Nah, untuk tahu itu harus ngerti istilah-istilahnya. Kalau misalkan di pertanian ya harus tahu, kalau di farmasi ya harus tahu juga di farmasi itu ya istilahnya apa aja. Jadi nanti biar nyambung. Nah, aku bahasanya di sini nih pakai domain expertise gitu. Jadi domain itu artinya wilayah bidangnya. Jadi expertise itu keahlian. Jadi ahli di bidangnya gitu. Kalau di hukum ya harus tahu ilmu-ilmu apa istilah-istilah hukum. Jadi jangan cuma signifikan nggak signifikan habis itu ditinggal gitu kan. Kayak gitu. Jadi ternyata kita tuh harus paham nih sama bidang yang kita hadapin datanya gitu kan. Dan mungkin teman-teman di sini yang lagi nonton lagi ngalamin tantangan yang sama nih, mungkin bisa dicoba penjelasan dan jawaban dari Kak Rafiq tadi. Nah, dari Kakak bekerja sebagai data scientist, aku mau tanya nih Kak, apa sih sisi negatif memiliki pekerjaan yang menggunakan data, dan gimana sih buat Kakak buat menanganinya gitu? Sisi efek negatif ya, efek negatif data. Nah, yang pertama, yang pasti kalau misalkan di kerjanya itu di bagian perusahaan yang mungkin datanya kita bilang private, nah berarti profesi data. Jadi datanya itu nggak boleh tersebar ke luar perusahaan. Terus kita nggak boleh kayak membobol juga kalau ini. Nggak boleh terbobol juga gitu datanya. Nah, jadi gimana? Soalnya kalau misalkan kita terjun di dunia data, nah kita yang punya akses ke data tersebut, ke database tersebut itu kita yang punya gitu. Nah, jangan sampai data tersebut, ya berarti kita harus tahu juga database itu apa, terus gimana caranya dia biar nggak bisa kebaca atau keluar datanya gitu. Nah, itu tentang privasi data gitu. Terus yang kedua itu tentang bias. Jadi bias itu sebenarnya timbul kan karena ketidaksesuaian kan, ketidaksesuaian. Jadi datanya itu dengan realita itu beda. Misalkan ada survei, tapi surveinya yang isi ngawur semua gitu. Itu berarti bias. Jadi tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya gitu. Misalkan juga kita survei, tapi yang disurvei cuma yang satu populasi doang. Maksudnya yang kategori lain nggak disurvei. Nah, itu bisa bias juga. Makanya kita harus hati-hati. Nanti kalau misalnya kita salah ngambil data, nah kesimpulannya juga salah. Nah, yang rugi perusahaannya gitu. Terus yang ketiga, mungkin relate yang bias data itu yang fake data. Jadi datanya dibuat salah. Jadi kayak kita nge-spam, misalkan di chatting komentar gitu, misalkan, ayo kita polling, kita mau kemana gitu. Misalkan kita punya viewer gitu kan. Nah, mungkin ada yang nyepam atau jadi akun bodong gitu. Terus kita spam, nah itu bisa jadi fake data karena nggak mencerminkan sesungguhnya. Terus yang terakhir, mungkin karena data semakin hari semakin banyak, berarti biaya untuk misalkan menyimpan data tersebut itu juga semakin besar. Misalkan dulu kita hanya pakai Excel, beda. Kalau misalkan semakin hari ya kita nggak bisa pakai Excel aja gitu. Kita harus pakai database seperti MySQL atau Postgre atau MongoDB gitu. Mungkin teman-teman ada yang kenal beberapa begitu. Jadi sisi negatifnya ya tantangan sih mungkin. Tantangannya ya. Jadi berarti tadi kan kita udah bahas yang positif-positifnya, tapi ternyata kita baru tahu juga ternyata ada sisi negatifnya juga, dari mulai harus menjaga data dengan baik, banyak bias-bias data yang harus dihindari gitu kan. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini mungkin ilmu sedikit nih buat teman-teman statistika gitu kan. Apa keterampilan tertentu yang dipelajari di program studi statistika yang sangat berguna di dalam karir? Mungkin banyak teman-teman juga masih bingung nih. Gitu. Dalam karir ya, sebenarnya kalau bicara karir itu mungkin saya tidak terlalu berwenang secara 100% karena setiap karir mungkin setiap karir itu punya requirement yang berbeda gitu. Mungkin di posisi saya data scientist itu
hampir semuanya kayak programming itu harus punya semua. Tapi mungkin di sisi lain, ya kita cuma harus punya kemampuan teknik sampling survei aja gitu. Cuma kalau misalnya saya bisa petakan ya, jadi yang pertama basic statistik itu harus. Jadi kayak cara interpretasi, terus ukuran pemusatan, penyebaran data, mean, median, modus, kapan kita harus pakai mean, kapan kita harus pakai mediannya. Nah itu kita harus paham betul gitu, cara bacanya gimana. Terus kita kan belajar metode banyak banget metode statistika itu. Nah kita harus tahu data ini nih cocoknya pakai apa gitu. Gitu. Harus tahu apa ya datanya itu metodenya karena kita yang paling paham metodenya. Terus yang kedua programming mungkin itu ya sunnah aja sih. Programming terus logika itu logika pemrograman mungkin masuk yang ke programming juga. Gitu. Terus mungkin basicnya itu sih. Jadi minimal harus tahu itu. Nanti kalau misalkan udah ngerti itu belajar yang lainnya itu udah mudah sebenarnya. Kayak belajar kalau misalkan programming nanti kalau tahu programming belajar database, query database itu udah aman lah gitu. Tinggal belajar aja, aman. Oke, mungkin dari teman-teman yang lagi nonton dari angkatan 20 atau angkatan 23 bisa banget nih buat mempelajari keterampilan-keterampilan tertentu biar bisa jadi bekal dalam karir kita ke depannya. Nah, dari kakak sendiri kan udah lama nih berkecimpung dengan data di dunia kerja. Dan kakak sendiri juga alumni yang sudah cukup lama. Gimana sih Kak cara menjaga relevansi keterampilan dan pengetahuan statistika di tengah kemajuan teknologi dan data yang makin berkembang gitu? Oke, jadi agar kita bisa tetap survive berarti kita harus ya seperti yang saya katakan tadi. Jadi yang pertama kita harus memperkuat domain expertise kita dulu. Jadi jangan hanya kita jadi apa ya analisis data itu situ ditinggal, nggak ada mengkaitkan dengan ilmu atau memberikan saran kayak gitu. Perkuat domain expertise. Nah, domain expertise itu ya nanti belajarnya di mana? Sebenarnya belajarnya waktu terjun ke dunia kerja gitu. Jadi teman-teman mungkin ya nanti belajar mungkin di situ. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua selalu keep up sama perkembangan teknologi. Jadi kalau misalkan teman-teman biasanya pakai R gitu kan ya. Nah ini saran saya sebagai alumni yang udah bekerja lama. Ya, jangan hanya terpaku dengan R aja gitu. Kalau misalkan perusahaannya minta Python ya kita harus pakai Python juga. Gitu. Terus ya itu yang kedua. Terus yang ketiga ya memang harus terjun industri langsung sih kalau misalkan teman-teman pengen apa ya merasakan feel-nya gitu. Karena mungkin kalau aku yang ditanya mungkin akan berbeda jawabannya dengan kalau alumni yang lain yang ditanya juga gitu. Terus mungkin kalau mahasiswa mungkin ya ikut online course itu udah oke banget sih. Terus magang atau enggak ikut komunitas itu udah ya minimal ngerti apa ya awal-awalannya gitu biar nggak kaget sebenarnya gitu aja sih. Jadi penting ya buat apa ya nggak puas dengan ilmu yang dia punya gitu. Jadi harus cari tahu lagi apalagi yang terbaru harus diulik lagi gitu. Harus tetap belajar ya. Harus belajar gitu ya, betul. Nah ini udah pertanyaan terakhir nih Kak. Kita kan satu alma mater nih gitu. Nah ada mau mungkin ada nasihat buat mahasiswa baik itu statistika, sains data yang di UB ataupun di luarnya ataupun mahasiswa yang mungkin bukan dari bidang statistika atau sains data tapi berkutat dengan data juga gitu. Gimana ada ngasih nasihat buat mahasiswa yang ingin memanfaatkan data dalam mendukung modernisasi di masa depan? Yang pertama jangan pernah takut belajar dan jangan takut salah ya. Karena di statistika itu kalau kalian melakukan kesalahan, ya udah nggak ada apa-apa impact-nya gitu. Misalkan kalian awalnya seharusnya pakai ANOVA tapi Anda pakai UJT gitu. Ya udah, kalau salah kenapa? Ya nggak ada apa-apa gitu. Hasil analisis saya juga akan mempengaruhi secara vital banget ini. Jadi yang pertama itu jangan tetap belajar jangan pernah takut salah gitu. Terus yang kedua
ya keep up sama perkembangan teknologi. Jadi itu karena kalau teknologi itu karena bisa aja kemarin dipakai, sekarang udah nggak dipakai gitu. Jadi ya harus siap di situ sih. Jadi daya belajarnya harus mental belajar sih saya bilangnya, bukan mental ini. Mental belajarnya harus kuat. Jadi jangan bilang nggak, aduh aku males belajar ini baru gitu kan, hal baru lagi. Wah, ini tuh nggak apa ya, ya mungkin ada yang bisa begitu, tapi kalau misalnya mau keep up sama perkembangan teknologi ya kalian harus daya belajarnya harus apa ya, harus besar gitu. Itu sih jadi kuncinya sih dua sih, jadi jangan takut sama harus keep up gitu. Kalau masalah coding, wah aku dulu nggak pernah ngambil materi pemrograman nih, ya nggak masalah, karena bisa belajar di ya. Jadi sebenarnya ya nggak ada masalah kalau aku. Saranku sih itu. Aku dulu juga Python juga nggak belajar di ini, aku belajarnya Python itu di dunia kerja gitu. Aku taunya R dulu. Ternyata R susah kalau misalkan mau berintegrasi dengan teman-teman satu departemen gitu. Jadi pesanku itu wajib, itu cukup sebenarnya udah mewakili. Nah, keren banget nih nasihat dari Kak Rafiq. Semoga nasihat dari Kak Rafiq hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang lagi kuliah atau yang baru lulus dan bekerja dalam dunia data. Betul, kita tadi udah dari awal sampai akhir berbicara sama Kak Rafiq, pasti teman-teman yang nonton juga banyak dapat insight baru, wawasan baru. Betul. Ya kan, kita juga di sini banyak yang baru Iya, kayak amazed gitu, ternyata baru ternyata tahu kayak gitu. gini-gini. Iya, jadi ini sangat bermanfaat juga nanti pastinya buat teman-teman semua yang nonton. Terus di sini karena udah pertanyaan terakhir juga tadi, kita mau ngucapin terima kasih banyak buat Ya, Kak Rafiq yang udah sama-sama. bersedia hadir hari ini, udah meluangkan waktunya ngasih ilmu ke kita yang insya Allah nanti bisa bermanfaat di kedepannya. Gitu. Oke, mungkin sekian untuk episode kali ini. Sekian dari kami. Sampai jumpa di Stok dan Stokastik selanjutnya. Dah. Bye-bye.